Shalom. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita edisi 30 Desember tahun 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, kami menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Syukur kepada Tuhan yang kembali menyatakan anugerahnya bagi kita di hari ini melalui hari dan kehidupan yang baru yang diberikannya kepada kita. Kita berada di penghujung tahun 2022 dan sungguh Allah kita adalah Allah yang setia memelihara kehidupan kita senantiasa. Jemaat kekasih Tuhan, mengawali seluruh aktivitas dan kegiatan kita di hari ini, bersama-sama kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Karena itu mari kita memohon hikmat dan pertolongan dari Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih kami boleh hidup. Kalau kami boleh berada dalam keadaan yang sehat dan kuat, penuh dengan sukacita, kami bersyukur hanya kepadamu. Bapa di sorga, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Karena itu Tuhan, buka hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami semua diberkati oleh firman-Mu ini. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Kitab Raja-Raja yang pertama, pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan yang hadir bagi kita semua. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih,
suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin, firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang senantiasa tekun membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu mohon hikmat Tuhan. Mohon hikmat Tuhan. Berhikmat atau kinaah atau keinaah adalah salah satu syarat menjadi seorang pemimpin bagi kalangan masyarakat Toraja. Siapakah yang disebut orang berhikmat? Mereka yang tahu membedakan benar dan salah. Karena itu, ia akan menjadi bijaksana dalam memutuskan sebuah perkara. Jemaat kekasih Tuhan, dalam pembacaan kita, Salomo ketika diangkat menjadi raja atas Israel, ia masih sangat muda dan belum berpengalaman untuk menjadi seorang pemimpin, di mana dia akan diperhadapkan pada pengambilan keputusan. Karena itu ketika ia dipilih Tuhan menggantikan ayahnya menjadi seorang raja, ia ragu dan kurang percaya diri karena pengalamannya dalam bidang politik, militer, dan berbagai bidang lainnya masih relatif rendah. Karena itu ia bermohon kepada Tuhan untuk diberi hikmat, bukan harta atau jabatan. Salomo bermohon kepada Tuhan untuk diberi hikmat, bukan harta atau jabatan. Jemaat Tuhan, hal ini tentunya menjadi sebuah hal yang menarik dalam kisah kehidupan Salomo. Karena sebelum menjalankan tugas kepemimpinannya sebagai seorang raja, ia tidak meminta kekayaan, harta, bahkan jabatan kepada Tuhan. Namun Salomo fokus pada apa yang dia minta, yaitu hikmat. Fokus utama Salomo yang dia minta adalah hikmat. Karena hikmat itu adalah harta yang sangat berharga dan tidak bisa direbut oleh sesama manusia. Sekali lagi jemaat Tuhan, hikmat adalah harta yang sangat berharga dan tidak bisa direbut oleh sesama manusia. Berbeda tentunya dengan emas, perak, dan harta kekayaan yang lainnya. Itu bisa saja direbut oleh orang lain. Karena itu jemaat kekasih Tuhan, bagaimana dengan kita selaku umat Tuhan? Bukankah dalam kenyataannya ada banyak orang yang serakah dengan harta, jabatan, dan juga kekuasaan? Dan pada akhirnya di saat menjadi pemimpin dalam masyarakat atau gereja,
Ia tidak berjiwa pelayan karena ia dikuasai hikmat dunia dan bukan hikmat Allah. Harta, kekayaan, dan kekuasaan itu ada batasnya. Namun hikmat Tuhan selalu menyatu dengan kehidupan orang-orang percaya. Karena itu jemaat kekasih Tuhan sangat penting untuk mencari hikmat Tuhan. Karena hanya dengan berhikmat kita akan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Mari kita senantiasa mencari dan memohon hikmat Tuhan, sehingga kita semua senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengaminkan firman Tuhan, dan juga bersama-sama kita akan menaikkan ungkapan syukur dan juga permohonan kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan sudah kami renungkan bersama. Tolonglah kami untuk senantiasa mencari dan memohon hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Kami menyadari kehidupan ini penuh dengan tantangan ya Tuhan. Karena itu biarlah hikmat-Mu yang akan menolong dan memampukan kami untuk hidup selaku pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Bapa di sorga, bersama-sama kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang kami boleh alami dalam kehidupan ini. Kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, sembuh dari sakit, dan berkat-berkat yang lainnya. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur hanya kepada-Mu. Bersama-sama juga kami mendoakan anggota jemaat-Mu yang berada dalam usia lanjut, yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya berkenan memberikan kekuatan dan semangat memulihkan kondisi mereka, sehingga mereka pun tetap kuat dan sehat untuk melayani Tuhan. Kami mendoakan para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani di tengah-tengah jemaat kami di sini. Pendeta jemaat, majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, bahkan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Engkau pakai untuk mengerjakan setiap hal di tengah-tengah pelayanan di jemaat kami. Tuhan berikanlah kami semangat dan hikmat-Mu untuk senantiasa setia melayani-Mu Tuhan. Kami mendoakan seluruh anggota jemaat dalam persiapan-persiapan menyambut tahun yang baru. Biarlah Tuhan kami boleh mengisinya dengan hal-hal yang positif dan kami senantiasa merenungkan bahwa Tuhanlah yang menuntun dan memeliharakan kami semua. Berkati pekerjaan kami ya Tuhan, usaha-usaha kami, anak-anak kami dalam pendidikan, anak-anak muda-Mu dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan kiranya berkenan menolong kami semua, memakai kami sebagai alat-alat Tuhan, membawa berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, tuntunlah kami sepanjang hari ini, dan biarlah apa yang kami rencanakan dan kami kerjakan boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, kami datang kepada-Mu berdoa dan mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya semua kita diberkati oleh Tuhan melalui perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2023. Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan shalom.